Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudaraku, beberapa waktu yang lampau, masyarakat Banyumas dihebohkan oleh berita ditemukannya 4 mayat secara tidak sengaja di kubangan bebek milik seorang warga. Setelah diselidiki, ternyata keempat mayat ini adalah saudara bersaudara, dan mereka ini meninggal dibunuh oleh saudara kandung mereka sendiri, dilatar belakangi oleh rebutan warisan. Sungguh tragis memang. Seorang rela kehilangan keempat saudara kandungnya demi menguasai harta warisan yang dimilikinya. Sifat tamak dan haus akan harta kekayaan telah menutupi mata hati dan nuraninya, sehingga dia mau melakukan apa saja asal bisa menguasai harta milik yang dimiliki oleh saudara-saudaranya itu. Peristiwa di Banyumas itu bukanlah peristiwa satu-satunya saudara bersaudara saling baku bunuh hanya karena harta benda dan rebutan warisan orang tua mereka. Semua ini ingin membuktikan bahwa benarlah ungkapan pepatah yang berkata, bumi ini sudah diciptakan Tuhan dengan begitu baik, sehingga cukup untuk semua manusia. Tetapi dunia dan segala isinya tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang tamak dan serakah. Saudaraku, semua peristiwa yang saya sebutkan di atas sebenarnya latar belakangnya adalah karena ketamakan seorang anak manusia akan harta benda, akan kekuasaan, akan segala sesuatu yang ingin ia miliki. Ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia punya dan berusaha terus untuk memenuhi segala keinginannya akan harta benda. Tanpa ia sadari, ketamakan itu bisa sangat membahayakan orang-orang di sekitarnya, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang percaya agar waspada terhadap segala bentuk ketamakan. Pertanyaannya adalah, apa itu ketamakan? Dalam bahasa Yunani, ketamakan digunakan kata pleonesia. Artinya secara hurufiah adalah kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Orang yang dirasuki oleh penyakit ketamakan ini, ia tidak akan pernah merasa puas dan dia tidak akan pernah bisa bersyukur untuk apa yang ia miliki. Karena yang ada di dalam pikirannya adalah kurang, kurang, dan kurang. Berkaitan dengan bahaya ketamakan ini, saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sekalipun engkau memiliki harta yang begitu banyak, tetapi hidupmu tidaklah ditentukan oleh kekayaan yang engkau miliki itu. Jadi, ketamakan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang membahayakan dan mematikan. Ia tidak akan menambahi apapun dalam hidup kita. Bahkan sekalipun ketamakan itu dipuaskan, lalu memiliki segala yang diinginkan oleh manusia, hidup manusia itu sendiri ternyata tidak ditentukan oleh kekayaan yang ia miliki.
Karena itu, waspada dan berhati-hatilah dengan segala bentuk ketamakan ini. Mengapa? Pertama, karena ketamakan bisa sangat membahayakan hidup saudara dan saya, dan bahkan membahayakan hidup orang-orang di sekitar kita. Karena tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya, orang yang dirasuki oleh sifat tamak ini akan berusaha merampas semua hal yang dia inginkan, baik dengan cara halal maupun dengan cara haram. Tentu saja hal ini sangat membahayakan hidup orang lain. Karena itu, hati-hatilah dengan sikap tamak ini. Yang kedua, ingatlah bahwa ketamakan adalah sebuah sikap hidup yang sia-sia. Orang yang tamak pasti berpikir akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk persediaan di masa yang jauh ke depan. Tapi ironisnya, justru seringkali orang-orang yang demikian tidak dapat menikmati kekayaan yang telah ia miliki tersebut. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa semua yang engkau kumpulkan itu, yang engkau pikir sanggup menghidupi engkau di masa-masa yang akan datang, ingatlah, malam ini juga nyawamu diambil dari hidupmu. Lalu untuk siapakah yang engkau telah kumpulkan semua itu? Bukankah semua itu menjadi sia-sia belaka? Itulah sebabnya saudaraku, dalam banyak pelajaran yang diberikan kepada pendengarnya, Salomo melalui kitab Pengkhotbah mengingatkan bahwa hidup ini sesungguhnya sia-sia. Semua pencapaian, semua kesuksesan, dan semua kerja keras yang pernah kita upayakan, suatu kali toh akan kita tinggalkan. Maka semua itu tidak menjadi berguna ketika kita sakit, ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak bisa menikmati apa yang telah kita perjuangkan itu. Bukankah semuanya itu sia-sia? Maka kata Pengkhotbah, hidup tanpa Tuhan, apapun itu, dan bahkan sekalipun kita memiliki segala sesuatunya, semuanya adalah sia-sia. Maka saudaraku, baiklah kita belajar bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan belajar menikmati hidup yang Tuhan berikan. Selagi engkau masih bisa punya waktu dan menikmati hidup, nikmatilah, bersukacita dan berbahagialah, sebab belum tentu esok hari engkau bisa menikmati hal yang sama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk senantiasa waspada terhadap bahaya ketamakan yang bisa saja membahayakan hidup kami dan hidup orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami senantiasa belajar bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk apa yang telah Engkau berikan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala